Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Perkenalkan, nama saya Retno Handayani Widyaningrum, mahasiswa Polbangtan Yoma, jurusan Peternakan, Prodi Teknologi Produksi Ternak, NIRM 0308211166. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit kultum tentang bersyukur. Kaum muslimin rahimakumullah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat berlimpah ruah. Bahkan kadang-kadang tanpa kita pinta pun Allah dengan Rahman Rahimnya menganugerahkan semua nikmat itu kepada kita tanpa syarat. Untuk semua itu tidak ada kata yang patut diucapkan selain memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berserta salam selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, nikmat Allah yang kita dapatkan sangatlah banyak. Mulai dari nikmat sehat, nikmat makan dan minum, nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi. Pasti kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tak heran, hal ini memang sudah di An-Nas Al-Quran. Artinya, dan jika menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Menjadi hamba bersyukur bagi Rasulullah SAW tidak semata-mata mengatakan Alhamdulillah. Namun beliau implementasikan makna syukur itu dalam bentuk menjadi hamba yang ahli ibadah. Oleh karena itu, ibadahnya Rasulullah SAW tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus bersyukur? Allah menjawabnya di dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa ta'adna rabbukum la in syakartum ladinakum wa lan kafatum inna billahi syadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatmu, maka pasti azabku sangat berat. Secara bahasa, syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebaikan dari kufur. Sementara syukur menurut istilah adalah penggunaan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala oleh seorang hamba, baik dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati maupun lainnya, sesuai dengan tujuan penciptanya. Kaum muslimin rahimakumullah, syukur terbagi menjadi 4, yaitu pertama, syukur melalui ucapan dengan cara memujinya dan menyebutkan berbagai nikmatnya kepada manusia, yakni engkau menyifati memberi nikmat dengan sifat kedermawanan, kemuliaan, dan sifat-sifat lainnya yang menunjukkan penerimaanmu pada nikmat dan pengakuanmu terhadap rendahnya makam dari makam pemberi nikmat. Kedua, syukur dengan lidah dapat dilakukan dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan. Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah pada setiap kesempatan dalam hidupnya. Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa Nabi Musa berkata, Tuhanku, engkau telah memberi nikmat yang banyak kepadaku, maka berilah aku petunjuk agar dapat bersyukur kepadamu. Ketiga, syukur melalui hati. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya kamu meminta pertolongan. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Imam Sya'rani berkata, kitab berjudul Lataif Al-Minan, syukur hati hanya dapat dicapai melalui keyakinan seseorang yang kukuh bahwa segala yang berada dalam genggamannya, baik nikmat, manfaat, kenyamanan,
gerakan, dan diam. Adalah karunia dari Tuhannya, bukan dari yang lain. Semua itu agar syukur hamba melalui lidahnya sesuai dengan hatinya menggambarkan bahwa tidak ada yang memberi nikmat pada hamba tersebut selain Tuhannya yang Maha Agung. Keempat, syukur melalui anggota badan. Caranya dengan melaksanakan segala hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ibnu Qudamah berkata, syukur anggota badan adalah mempergunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan ketaatan kepadanya dan berupaya untuk memohon pertolongan agar dihindarkan dari kemaksiatannya. Di antara dengan kedua mata adalah engkau menutupi segala aib seorang muslim yang terlihat. Syukur dengan kedua telinga adalah engkau menutupi telinga dari setiap aib orang muslim yang engkau dengar. Semua itu termasuk kategori syukur pada anggota badan. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah sedikit penjelasan mengenai hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita semua, kita bukan termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang-orang yang melupakan dan melalaikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang-orang yang hanya bisa berkeluh kesah. Bukan orang-orang yang iri dengki terhadap nikmat yang diterima orang lain. Sekian kultum dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.